Komnas Perempuan memang dalam rekomendasinya menyampaikan agar kepolisian terus melanjutkan atau memproses kasus yang dilaporkan oleh saudari. Bak bola panas yang mengelinding deras. Aksi Lesti mencabut pelaporan KDRT hingga melakukan perdamaian secara resmi pada hari Selasa malam kemarin, kian mengundang perhatian publik. Ya, tidak hanya semakin deras menuai reaksi pro kontra publik hingga netizen. Tapi jajaran lembaga penting negeri ini pun jadi turut menggulirkan reaksi. Salah satunya, pihak Komnas Perempuan yang gahar mendorong agar pihak kepolisian tidak menghentikan kasus KDRT yang dialami Lesti. Ya, mengulik jajaran bukti dampak akibat KDRT yang dialami Lesti, mulai dari Lesti yang harus dirawat di rumah sakit pasca melapor di bulan September lalu, hingga paparan video CCTV Bilar yang melempar bola biliar kepada Lesti di tahun 2021 lalu. Komnas Perempuan bahkan mengutas agar Bilar melakukan konseling, karena sejatinya kekerasan tidak pernah bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Ya, jadi Komnas Perempuan memang dalam rekomendasinya menyampaikan agar kepolisian terus melanjutkan atau memproses kasus yang dilaporkan oleh saudari LK atas peristiwa KDRT yang dialami. Ini kami sampaikan karena untuk mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku-pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Kalau misalnya kepolisian kemudian menghentikan proses penyidikan terkait dengan kasus ini, maka ini bisa menjadi insiden yang tidak baik kepada publik, karena seakan-akan kalau misalnya ada tersangka atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dia bisa melepaskan diri dari jeratan hukum. Kalau kemudian kepolisian membuat keputusan bahwa saudara RB harus wajib lapor, tidak boleh berhenti pada wajib lapor, tapi kemudian di dalam undang-undang tindak penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu juga mewajibkan tersangka atau pelaku KDRT itu untuk menjalani proses konseling. Proses konseling itu adalah salah satu treatment agar kemudian pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak mengulangi kejahatannya di masa yang akan datang. Kecewa ada, cuman ya kembali lagi sama yang ngejalaninnya. Kecewa pasti ya, kok dicabut gitu. Tapi balik lagi itu keputusan Kak Lesti. Kita cukup mendoakan yang terbaik buat Kak Lesti. Ya kita melihatnya kayak Kak Lesti juga kasihan juga ya. Terus dengar-dengar kasusnya dicabut. Nah kan kayaknya banyak netizen yang kayak Kecewa, tapi ada kan yang mendukung. tapi kan itu keputusan yang terbaik buat Kak Lesti. Kalau bagi Terima Macem kita mendukung aja apa yang terbaik buat Kak Lesti. Karena itu pilihan Kak Lesti juga ya. Namun di balik gonjang-ganjing pro kontra yang menimpa Lesti dan keputusannya kembali kepada Bilar, tak banyak yang tahu jika kemungkinan ada strategi yang sengaja diselipkan oleh Lesti. Bahkan menurut praktisi hukum, langkah Lesti yang melakukan perdamaian dengan Bilar di Polres Jakarta Selatan lengkap dengan disaksikan oleh pemuka agama dan sederet pihak lain pada hari Selasa kemarin bisa mengikat Bilar agar tak lagi gegabah melakukan KDRT. Tak pelak, teka-teki baru pun mencuat. Mungkinkah Lesti teguh melakukan langkah rujuk, tapi menggunakan strategi mundur satu langkah untuk maju dua langkah menghadapi ancaman KDRT dengan perjanjian hitam di atas putih? Dan juga yang harus dilihat bahwa ini salah satu bentuk sebenarnya warning dari Lesti kepada Bilar. Kalau yang menjadi saksi perdamaian itu bukan hanya mereka berdua, tapi dikunci dengan pihak-pihak lain, lembaga-lembaga negara, baik itu MUI, KPAI, dan publik melihat. Jadi ini yang strategi yang ingin digunakan oleh Lesti, bahwa Bilar dikunci
komitmennya untuk kedepannya tidak melakukan suatu bentuk kekerasan fisik, psikis, sehingga Bilar tentunya apabila ingin melakukan perbuatan yang kedua kalinya, tentunya akan mikir-mikir. Jadi udah mau marah, udah naik marahnya dia ingat tuh nanti bahwa di belakangnya itu nanti semua lembaga negara akan menyerang dia atau dia akan meminta pertanggungjawaban dia. Ya, Kak Lesti juga tahulah mana yang terbaik, mana yang tidak gitu. Intinya kita di sini mendoakan yang terbaik saja gitu. Pokoknya doa aja buat Kak Lesti, semoga dikasih jalan yang terbaik sama Allah gitu aja. Ironisnya, bak nasi yang sudah terlanjur menjadi bubur. Langkah Lesti berdamai dengan Bilar sudah terlanjur membangkitkan reaksi panas dari sederet pihak. Tidak hanya Komnas Perempuan, alasan Lesti untuk mencabut laporan KDRT terhadap Bilar demi anak pun mengulik Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Sontak mengutas reaksi kecewa. Bahkan Aris mengulik alih-alih melindungi anak, Lesti justru mengeksploitasi anak dengan menjadikannya alasan mencabut laporan polisi karena takut kehilangan suami. Benarkah begitu? Bagi Komnas Perlindungan Anak sangat kecewa karena apa? Ternyata alasan Lesti Kejora itu menggunakan demi kepentingan terbaik anak. Dikait-kaitkan anaknya pada konflik mereka berdua. Saya itu sangat disayangkan dan itu tidak dibenarkan oleh Komnas Perlindungan Anak. Alasannya karena anaknya membutuhkan bapaknya. Ya, semua anak di Indonesia membutuhkan seorang ayah, tetapi tidak itu dipakai sebagai alasan. Itu artinya Komnas Perlindungan Anak menilai bahwa Lesti Kejora mengeksploitasi anaknya hanya karena ketakutan kehilangan suami. Harus speak up. Perempuan Indonesia harus speak up apapun alasannya. Dunia ini harus bebas dari kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan-perempuan Indonesia harus speak up apapun alasan, sekalipun itu suami. Nah, yang terjadi kan itu mengecewakan seperti yang dilakukan oleh Lesti Kejora hanya karena tanda petik tadi takut kehilangan suami. Laki-laki masih banyak lagi kalau diperlukan yang lebih baik. Lesti Kejora dengan Ricky Bilar itu melakukan kebohongan publik yang sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu mereka mempertontonkan kepada publik adalah sebuah keluarga yang tidak mungkin melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena selalu mengumumkan kepada publik, mempertontonkan kepada publik bahwa ini adalah keluarga yang tidak ada kurangnya. Begitu yang dipertontonkan mereka.